Cerita rakyat dari Belitung Timur, Pulau Belitung, berjudul Kelingking, oleh penulis Wulandari Amorganelsa. Wulandari Amorganelsa adalah nama samaran seorang penulis wanita yang tak akan memberitahukan nama aslinya kepada siapapun kecuali kepada orang-orang tertentu. Demikian masalah nama penulis, kita lanjutkan pada ceritanya. Dengan tertatih-tatih, Selviana bangkit sembari mengingat-ingat yang terjadi dan kenapa ia bisa sampai ke tempat ini. Tapi gagal, kepalanya terasa sakit. Ia tak bisa mengingat apa-apa. Ia heran. Begitu disadari, ternyata dia berada di sebuah kampung yang kuno. Suasananya amat senyap dan terasa purba bagi dirinya. Ketakutan terpancar dari wajahnya melihat keadaan kampung itu. Orang-orangnya, rumah serta suasananya benar-benar terasa senyap. Ia terlempar ke sebuah tempat tak dikenalnya. Tak ada jalan lain, pikirnya. Aku harus minta tolong. Dengan menekan ketakutan dalam dirinya, ia menuju ke sebuah rumah. Kebetulan ia melihat seorang perempuan di pekarangan rumahnya. Kali ini wajahnya sungguh sulit digambarkan. Ia menangis dan meraung sejadi-jadinya. "Tidak, aku belum mati. Aku bukan hantu," teriaknya histeris. "Tidak, aku belum mati. Aku bukan hantu," teriaknya histeris. Waktu bertanya tadi, ternyata perempuan itu tidak bisa melihat dan mendengarnya. Tiap orang yang ditemui tidak bisa melihat kehadirannya. Beberapa hari kemudian ia menyadari dirinya tak pernah bisa beranjak dari kampung itu. Setiap berusaha pergi dari kampung itu tanpa diperintah, kakinya membawanya kembali ke tempat perempuan pertama yang ia temui. Mau tak mau, karena tertahan di kampung itu, Selviana akhirnya memperhatikan kehidupan perempuan itu. Pakaiannya lusuh dan kusam. Wajahnya lebih tua kelihatan dari usianya yang baru 40 tahun karena berjuang keras untuk tetap hidup. Bersama suaminya ia hidup dalam kemiskinan. Paling miskin di antara seluruh penduduk kampung itu, rumahnya cuma pondok kecil tanpa bilik. Berbeda dengan penduduk kampung lainnya yang memiliki rumah bagus dan lapang. Selain membuat lapik tuntong, ia membantu suaminya mengerjakan ladang orang lain. Dengan upah hanya cukup untuk makan. Ia tidak memiliki tanah untuk diolah. Di balik kemiskinan, keduanya memiliki sifat yang sama yang membuat orang cukup segan kepada mereka. Mereka tidak mau dikasihani. Sekali kita menyerah pada rasa kasihan orang lain, itulah gerbang pertama tempat kita terpuruk dan tak bisa bangkit. Begitu keduanya berpikir. Mereka tidak pernah mengeluhkan upah yang diterimanya, kecuali menerimanya dengan ikhlas dan tersenyum tulus. Sifat itu membuat hubungannya dengan warga
Kubok terjaga dengan baik. Suami istri menjalani hidup berdua dengan bahagia. Sebenarnya, meski berbahagia, mereka tetap merasa memiliki satu kekurangan lagi dibanding orang lain. Keduanya telah cukup lama menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak pun. Anak? Sesuatu terlintas tiba-tiba dalam ingatan Silviana. Ia bergumam mengulang pikirannya tadi. Anak? 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 Ia mulai bisa mengingat sepotong masa lalunya. Iya, aku punya anak dan ia berusaha lebih keras menyambung ingatannya. Aku punya 2 orang anak dan seorang suami. Tapi siapa? Di mana? Ia berusaha lebih keras tapi gagal. Bahkan wajah mereka pun tak bisa diingatnya sepenuhnya. Berhari-hari ia terus berusaha sampai ia bisa mengingat wajah, nama suami, dan anaknya yang kecil, Yulianti Fitra. Tapi anak sulungnya, sama sekali ia tak bisa mengingat wajah dan namanya. Oh, sedih. Hari-hari berlalu, bulan dan matahari saling menyilih. Silviana baru menyadari sesuatu. Ia sering mendengar perempuan itu berdoa kepada Tuhan agar diberi seorang anak. Ya Tuhan, berilah hamba-Mu seorang anak, walaupun sebesar kelingking. Begitu doa perempuan itu. Kata-kata terakhir dari doa tersebut tiba-tiba terpikirkan olehnya dan membuatnya merasa sangat aneh. Kelingking? Apakah aku telah terlempar ke sebuah negeri yang ada dalam dongeng? Tidak mungkin. Ia berusaha membantah pikirannya sendiri, tapi sebaliknya, pikiran itu makin kuat menghinggapi otaknya. Ia kembali mengingat semua yang dilihat dan dialaminya. Semenjak pertama kali terdampar di situ, di kampung ini tidak ada teknologi modern sama sekali. Bahkan sepeda, jam, atau radio. Tidak ada almanak dan tidak ada sekolah. Tidak satu pun orang-orang di sini yang bisa membaca atau mengenal KTP. Kelingking, serunya. Tidak salah. Aku terdampar ke dalam dongeng yang pernah kubaca waktu sekolah dulu. Karakter manusia, terutama pasangan suami istri yang tak bisa kuhindari. Kampung dan rumah sama persis dengan gambaran dalam dongeng kelingking. Ia bergidik memikirkannya. Pada saat ia membantah, tidak mungkin ada manusia sebesar kelingking. Rasa ingin tahu juga muncul. Apakah perempuan itu akan melahirkan anak sebesar kelingking atau tidak? Ia penasaran. Sesudah itu Silviana makin penasaran ketika ia mendengar perempuan itu berbicara kepada suaminya dengan wajah berseri. Bang, sepertinya doa kita terkabul. Aku telah hamil, Pak. Ujar perempuan itu pada suaminya. Suaminya begitu mendengar ucapan si istri, sangat gembira dan segera memeluk istrinya, penuh haru dan rasa syukur. Kegembiraan suami istri itu memberikan dampak yang aneh bagi Silviana. Ia merasakan sesuatu yang ganjil pada tubuhnya. Ia pun merasa segalanya makin gelap. Semakin gembira mereka, semakin gelap pandangannya. Sampai akhirnya ia tidak bisa melihat apa-apa dan terlempar ke tempat yang sempit.
di mana ia tak bisa sama sekali menggerakkan tubuhnya. Tapi ia mengalami koneksi yang aneh dengan perempuan itu. Kemanapun perempuan itu pergi, ia seperti ikut terbawa. Dan segala yang ia ketahui sekarang terjadi lewat perempuan itu. Silviana benar-benar histeris begitu menyadari di mana ia berada kini. Tidak mungkin! Ini tidak mungkin terjadi! Ia meraung keras. Tapi suaranya tidak terdengar sama sekali. Pada saat yang sama, ia mendengar perempuan itu berkata pada suaminya, "Bang, mungkin besok lusa aku akan melahirkan. Kandunganku sudah terasa mulai sakit." Silviana tak berdaya. Raungannya tidak ada yang mendengar. Bahkan oleh dirinya, ia hanya bisa meratapi dirinya yang kini berada dalam kandungan perempuan itu. Seminggu kemudian perempuan itu melahirkan. Tapi mereka sangat terkejut ketika melihat bayi yang lahir ternyata hanya sebesar kelingking. Si istri sangat sedih. "Bang, kenapa anak kita kecil sekali ya, Bang?" Sebenarnya suaminya juga sedih melihat keadaan bayi yang keluar dari rahim istrinya. "Mungkin itu karena doa-doa kita, Dik," ujarnya teringat pada doa-doa mereka. "Rupanya Tuhan mengabulkan sesuai dengan permintaan kita, Dik," ujarnya melanjutkan. Hari berjalan, musim bersilih musim. Bayi itu tetap dirawat oleh mereka dengan kasih sayang. Namun badannya tetap saja tak lebih besar dari kelingking. Mereka memanggil anaknya sesuai dengan keadaannya, kelingking. Hari makin jauh berjalan, musim kian bersilih. Suami istri itu mulai risau. Si kelingking, meskipun badannya cuma sebesar kelingking, makannya sangat banyak. Ia seperti selalu lapar. Dalam sehari ia makan belasan kali. Hal ini mulai membebani mereka. Penghasilan mereka hanya untuk si kelingking saja. Terlintas dalam pikiran mereka untuk menyingkirkan anak itu dari kehidupan mereka. Mereka tidak sanggup lagi menanggung beban hidup untuk si kelingking. Sementara bagi Silviana, waktu berjalan seperti kura-kura merangkak. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pasrah, terperangkap dalam tubuh si kelingking. Sekarang ia marah demi mendengar rencana pasangan suami istri itu yang mau menyingkirkan anaknya. Sebenarnya ia pernah marah, meski tidak bisa melampiaskannya. Ketika beberapa waktu lalu kelingking ditendang oleh ayahnya. Lelaki itu kesal. Makanan telah habis ketika ia pulang dari ladang induk semangnya. Sedangkan ia merasa capek dan sangat lapar. Silviana mengutuk-ngutuk pasangan suami istri itu dalam hatinya sebagai manusia yang tidak tahu untung, kejam dan sebagainya. Hatinya mendesir ketika ia mengutuki pasangan suami istri itu. Sekarang semua melintas dalam ingatannya. Ia ingat kini siapa dirinya sesungguhnya. Semua tersusun kembali dengan runut. Silviana ingat nama suaminya, anak-anaknya, terutama si sulung Wimra. Nama si sulungnya Wimra. Ia menangis menyesali diri karena tidak bisa menerima Wimra dan telah menyia-nyiakannya selama ini. Ia merasa malu karena Wimra terlahir sebagai anak cacat. Tangan kiri dan dua kakinya dari lutut ke bawah tumbuh tidak normal. Wimra semenjak kecil harus duduk di kursi roda
Betapa sering ia memarahi Wimra tanpa alasan dan mengutuknya sebagai anak membawa sial. Sering ia bertengkar dengan suaminya Halim karena sikapnya. Walaupun ia cacat, tapi memiliki kecerdasan melebihi anak-anak seusianya. Coba kamu lihat, mana ada anak-anak yang berusia 13 tahun bisa menguasai komputer, kata suaminya suatu ketika. Tapi ia tak pernah mau tahu karena rasa malu lebih menguasainya. Kejadian terakhir sangat jelas teringat olehnya. Ia sangat marah dan hendak memukul Wimra. Ketika itu ia sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba dikagetkan oleh bunyi berdebam dari dapur. Ia terperanjat dan marah begitu dilihatnya tak piring telah rebah dan piring-piring pecah berserakan di lantai. Marahnya memuncak ketika ia tahu Wimra penyebabnya. Ia lihat Wimra di situ. Mungkin karena ingin mengambil piring atau gelas, ia segera memburunya hendak memukul. Tapi malang ia tersandung oleh kakinya sendiri. Sebelum terhempas ke lantai, ia sempat berpegang pada lemari. Lemari itu seperti mau rebah dan yang ia tahu ia telah terdampar di negeri yang purba ini. Besoknya, pagi-pagi sekali setelah pembicaraan untuk menyingkirkan anaknya, suami perempuan itu berangkat ke hutan untuk melaksanakan niatnya. Dengan alasan mencari kayu, ia mengajak anaknya si Kelingking. Si Kelingking sangat gembira ketika diajak ayahnya. Begitu sampai di hutan, ayahnya segera menebang pohon, tapi ia tidak sadar rebah pohon itu diarahkan padanya. Beberapa saat kemudian pohon itu roboh menimpa si Kelingking. Merasa rencananya berhasil, sang ayah sangat gembira. Setelah yakin si Kelingking mati, ia segera bergegas pulang dan menceritakan kepada istrinya tentang keberhasilannya. Beban kita kini berkurang, ujar istrinya. Tapi menjelang sore keduanya sangat kaget, tak percaya dengan pendengarannya. Ayah, di mana diletakkan kayu ini? Keduanya terperangah saat melihat Kelingking sedang menarik pohon yang besar. Si ayah menjawab gelagapan ketika anaknya mau kembali bertanya. Letakkan di depan pekarangan saja, katanya dengan mulut melongo. Tidak tahu harus berbuat apa. Setelah meletakkan kayu itu, si Kelingking naik ke atas rumah mencari nasi. Karena sangat lapar, ia menghabiskan seluruh hidangan. Semenjak itu makanannya makin banyak dan kedua orang tuanya semakin merasa susah dan terbebani. Oh my god. Kelingking. Suami istri itu kembali berunding memikirkan cara menyingkirkan anaknya. Dari dalam tubuh Kelingking, Selviana berusaha mengingatkan Kelingking akan rencana-rencana jahat orang tuanya. Tapi sia-sia saja karena ia tak bisa bersuara. Toh kalaupun bisa, hanya ia sendiri yang bisa mendengar. Selviana telah lama bisa merasakan apa yang dirasa si Kelingking. Kalau ia sakit atau sedih dengan kekurangannya, rasa sakit dan sedih itu juga menghujam ke hati Selviana. Seolah-olah dirinya benar-benar merasa kekurangan. Ia menangis bila mengingat dirinya. Sekarang ia pasrah menunggu akhir dari nasibnya. Setelah matang menyusun rencana untuk kedua kalinya, lelaki itu mengajak Kelingking pergi ke gunung untuk mengambil batu. Kelingking, kamu tunggu di sini saja, ujarnya. Begitu sampai di kaki gunung, ayahnya akan naik ke atas untuk mendongkel batu-batu. Kelingking menjawab dengan wajah polos, baik ayah. Pada mulanya ia hanya mendongkel batu-batu yang kecil. Lalu makin lama batu-batu yang besar, sampai batu yang sangat besar. Pada saat mendongkel batu yang sangat besar tersebut, ia sengaja mengarahkannya kepada Kelingking. Batu itu mengelinding jatuh menimpa Kelingking. Sang ayah segera turun ke tempat batu menindih si Kelingking. Segala sumpah serapah keluar dari mulut Selviana melihat perilaku lelaki itu.
tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya makin kagum sesudah itu pada kepolosan si kelingking. Anak itu selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya. "Kelingking, kelingking," seru ayahnya memanggil anaknya, tapi tidak ada sahutan. Ia kemudian mengulangnya berkali-kali. Setelah yakin usahanya berhasil, ia kembali ke rumah dengan perasaan gembira dan menceritakan kepada istrinya. Tapi istrinya masih sangsi dengan cerita suaminya. Ia kemudian menceritakan seluruh kejadian sampai istrinya yakin. Wajah istrinya berseri, merasa bisa hidup lebih tenang. Namun ketika sore mendekati senja, mereka mendengar suara dari luar rumah. "Ayah, ayah, di mana diletakkan batu ini?" kata suara itu. Tanpa sadar lelaki itu menjawab, "Letakkan saja di pekarangan." Sejurus kemudian ia tersentak sadar, lalu segera keluar dari rumah, diikuti istrinya. Di luar mereka sangat terpana melihat si kelingking sedang menggulingkan batu besar yang ditindihkan kepadanya. Setelah itu si kelingking naik ke atas rumah dan langsung makan dengan lahap. Seperti biasa, suami istri itu bangun pagi-pagi sekali. Si istri keluar dari rumah berniat mengambil air untuk dimasak. Ia segera masuk kembali dan bicara dengan napas yang terengah-engah. "Pak, nampaknya kelingking itu tidak tidur semalaman." Suaminya heran dengan ucapan istrinya dan ikut saja ketika ditarik oleh istrinya keluar. Ia geleng-geleng kepala, ternyata pekarangan rumahnya telah penuh oleh tumpukan batu. Keduanya kini sadar anak mereka walau cuma sebesar kelingking memiliki kelebihan yang tidak terperhatikan oleh mereka selama ini. Akhirnya kedua kembali menerima si kelingking dengan cinta sebagai orang tua. Si kelingking pun semakin rajin membantu orang tuanya. Ia mengerjakan pekerjaan yang berat karena ia memiliki kekuatan lebih dari manusia normal. Kehidupan mereka akhirnya membaik. Mereka kini bahagia karena telah utuh sebagai keluarga. Malam itu mereka bertiga berbincang sambil bercanda. Di luar hujan lebat sedang turun, diiringi petir sesekali. Dan Selviana, ia tercenung memikirkan dirinya. "Kenapa aku masih terperangkap di sini? Bukankah ceritanya sudah berakhir seperti yang pernah aku baca?" Ia bertanya pada dirinya sendiri. Rasanya ia ingin berteriak menyalahkan Tuhan. "Tuhan, kenapa aku kau sik?" Tiba-tiba petir menggelegar. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, semua orang yang ada di rumah itu terlambung karena kaget dan keadaan menjadi gelap seketika. Selviana membuka matanya pelan-pelan. Kita lagi menyanyi kakak, Jantungnya hampir copot. Aku lanjut. Selviana membuka matanya pelan-pelan. Jantungnya hampir copot karena bunyi petir tadi. Ia melihat cahaya yang sangat benderang. Berbeda dengan cahaya di rumah si kelingking. Dan ia tidak melihat satupun keluarga itu di situ. Ia melihat ke sekeliling ruangan dan berusaha duduk ketika ia melihat sosok berlari keluar ruangan. Yang ia sadari kemudian berwarna putih. Ia mengenal sosok itu, kemudian ia mendengar suara, "Papa, papa, mama bangun." Tidak salah, sosok tadi adalah anak perempuannya, Yulianti Fitra, pikirnya. Sesaat kemudian anak itu kembali masuk bersama seorang laki-laki, suaminya. "Syukurlah kamu telah sadar. Kamu pingsan 3 hari karena..." Ucapannya terhenti karena Selviana memberi isyarat supaya suaminya diam. Lalu ia bertanya, "Wimra mana, Bang?" Suaminya mengerutkan kening tapi tetap menjawab, "Iya di luar, di koridor rumah sakit," ujarnya. Ia segera keluar memanggil Wimra, anak sulungnya,
dan masuk kembali dengan mendorong kursi roda anaknya. Silviana menatap Wimra yang menundukkan kepala di atas kursi rodanya. "Maafkan Wimra, Mama, karena Wimra Mama jadi begini," katanya anaknya sambil menundukkan kepala. Mata Silviana berlinang melihat anaknya. Ia berusaha turun dari ranjang dan tetap berusaha walau dicegah oleh suaminya. Kalau ngebaca harus kayak gitu ya kakak? Dengan tertatih ia mendekati Wimra. Sembari menangis, ia jongkok di depan anaknya dan memeluknya. Ia sempat melihat mata suaminya juga berlinang. "Tidak, Nak," ujarnya penuh keharuan. "Mamalah yang salah telah menyia-nyiakan kamu. Mama malu dengan diri Mama karena tidak merawat kamu sebagaimana mestinya." Matanya makin berlinang ketika ia merasakan dekapan Wimra yang begitu kuat. Ia bisa merasakan kerinduan anaknya akan dekapannya yang semestinya diperolehnya semenjak kecil. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar video saya cerita rakyat dari Pulau Belitung, Belitung Timur. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain, ke orang tua, ke anak-anak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dalam kehidupan untuk menerima apa adanya, hidup apa adanya. Oke, terima kasih. Bye-bye.